Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali kita dapat bertemu pada pagi ini lagi dalam keadaan sehat dan tentunya dengan semangat baru. Kita di acara Renungan Pagi edisi 17 Februari 2022. Lukas pasal 9 ayat 16 dan 17. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang, kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisanya sebanyak 12 bakul. Kuasa yang tak terbatas. Saudara-saudaraku, apakah pernah punya pengalaman dalam pesta untuk memberi makan lebih dari 5.000 orang? Luar biasa banyaknya, bukan? Kalau iya, pasti kita sudah mempersiapkannya jauh-jauh hari. Bayangkan bagaimana kegalauan para murid Yesus ketika disuruh secara mendadak memberi makan kepada lebih dari 5.000 orang banyak. Saudara, hal yang terpikirkan adalah hal itu mustahil dan tak mungkin melakukannya. Peristiwa ini terjadi saat Yesus ingin menikmati waktu istirahat dan menghabiskan waktu bersama para muridnya. Ketika itu para murid baru saja kembali setelah diutus masing-masing pergi untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dari desa ke desa, kota ke kota. Ia membawa para muridnya ke Betsaida yang terletak di sebelah utara Danau Galilea. Sebab ia ingin menghabiskan waktu bersama para muridnya untuk beristirahat dan melaporkan segala pelayanan-pelayanan mereka. Namun orang banyak mengetahui di mana mereka berada, maka orang banyak datang mengikuti mereka. Pada waktu itu para murid hendak beristirahat dan malam sudah mulai gelap, dan Yesus melihat bahwa orang-orang itu masih saja ada di sekitar mereka. Mereka semua berada di tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak itu tak juga beranjak untuk meninggalkan tempat di mana Yesus berada. Terlintas dalam pikiran mereka, ini sudah larut malam, biarkanlah mereka pergi dan mencari makan. Tetapi saudara sekalian, Yesus mengatakan kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Apakah kita bisa memahami apa yang dipikirkan oleh para murid? Bayangkan saja, seandainya kita akan memberi makan 5.000 orang itu, tentu kita mempersiapkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Dan itu tidak memerlukan waktu yang sedikit, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Apalagi mereka datang untuk mengikuti Yesus tanpa diundang. Saya percaya para murid berpikiran, hak mereka untuk mencari makan untuk dirinya sendiri. Saudara-saudaraku, tak heran para murid memberi solusi termudah. Biarkanlah mereka pergi. Itulah kata-katanya kepada Yesus. Agar mereka pergi mencari makanan masing-masing. Akan tetapi Yesus bersikeras, tidak, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka mulai berpikir, membeli makanan untuk sebanyak orang itu? Toko mana yang menyediakan makanan sebanyak itu? Terus ini sudah malam. Bagaimana mungkin terjadi? Mereka hampir tak pernah memikirkan bahwa yang ada pada mereka cukup untuk banyak orang. Saudara-saudaraku, akan tetapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan pada mereka. Itu pun bekal seorang anak kecil. Dalam keterbatasan itu Tuhan membukakan pemikiran mereka. Apa yang terbatas dari mereka ternyata mampu memberi makan lebih dari 5.000 orang sampai kenyang. Yesus ingin memberitahukan kepada para murid dan orang banyak bahwa ia adalah sang pemelihara hidup. Ia adalah sang penyelamat yang juga memperhatikan kebutuhan jasmani pada setiap orang yang datang mengikutinya. Saat masalah besar menghadang, itu adalah momen bagi kita untuk mengenal Yesus lebih dalam. Yesus ingin membukakan pemikiran kita bahwa kita memiliki Tuhan yang tak terbatas kuasanya. Tuhan menginginkan agar fokus kita bukan pada masalah,
tetapi kepada Dia yang sanggup menolong. Ia peduli keadaan kita. Ada kekuatan yang besar dalam keterbatasan diri kita. Jika semua perkara kita serahkan kepada Tuhan. Sayangnya saudara sekalian, kadang-kadang kita gagal. Kita melihat apa yang ada pada kita. Kita melihat potensi kita. Kita melihat keterbatasan manusiawi kita. Ternyata kita lupa bahwa apa yang mustahil bagi kita, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maukah saudara datang padanya untuk sekali lagi menyerahkan segala persoalan hidup kita? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi ini Engkau mengingatkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang memiliki kuasa tak terbatas. Allah yang sanggup memberikan pertolongan kepada kami dan Allah yang tahu apa yang kami perlukan. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman-Mu ini. Tolonglah kami dan berikanlah kami iman supaya kami belajar bersyukur untuk masalah yang kami dapat hadapi, sebab kami percaya Tuhan kami lebih besar dari masalah yang kami hadapi. Berilah kami iman untuk percaya dan mengalami kuasa-Mu yang besar itu di dalam hidup kami. Kiranya segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada, mereka bersuka cita dalam iman. Sebab kami dihiburkan oleh kenyataan firman-Mu pagi ini bahwa kami memiliki Tuhan yang memiliki kuasa tak terbatas. Segala keperluan jasmani dan rohani kami sesungguhnya Tuhan yang menyediakannya bagi kami. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan kehidupan kami apapun adanya pada hari ini, dalam segala aktivitas kami, bersama anggota keluarga kami, bersama saudara-saudara seiman dan sepersekutuan kami, dalam segenap yang akan kami jalani. Apapun yang kami butuhkan, kami taruhkan dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin.